Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Sugesti, NIM 20005021 dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya, yaitu dengan judul Cara Pandang Masyarakat Terhadap Penyandang Disabilitas. Nah, tugas ini sebagai pemenuhan dari tugas penulisan karya tulis ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Alim Harun Pamungkas, MPD, dan Ibu Fitri Dwi Arini, MPD. Baiklah, dengan judul Pandangan Masyarakat Terhadap Anak Disabilitas. Abstrak. Anak disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang sesuai dengannya. Tidak hanya itu, anak berkebutuhan khusus juga mencakup anak-anak yang memiliki gangguan pemusatan perhatian, gangguan spektrum autisme, gangguan kemampuan komunikasi, serta kesulitan belajar. Perlu dipahami bahwa kondisi anak berkebutuhan khusus bukan penyakit yang menular. Jadi, interaksi dengan anak berkebutuhan khusus tidak akan membawa dampak pada orang lain. Anak berkebutuhan khusus dapat tetap bersosialisasi dalam masyarakat. Pemahaman umum masyarakat di dunia termasuk Indonesia tentang penyandang disabilitas masih cenderung negatif. Pemahaman negatif itu karena masyarakat umumnya mendefinisikan dan memperlakukan penyandang disabilitas berdasarkan pada pola pikir yang didominasi oleh konsep kenormalan yang berimplikasi pada stigmatisasi dan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Kata kuncinya yaitu anak disabilitas, penyandang disabilitas, dan masyarakat. Yang pertama yaitu latar belakang. Setiap anak yang lahir di dunia memiliki potensi yang berbeda-beda. Mereka akan memiliki kecerdasan dan bakat yang berbeda antara anak satu dan anak lainnya. Sudah seharusnya sebagai orang tua atau masyarakat tidak menyamaratakan dan membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Sebaliknya, kita sebagai orang tua harus mengerti kekurangan, keterbatasan, dan keistimewaan anak sejak dini, baik dari segi fisik maupun psikis. Keterbatasan pada anak tersebut menyebabkan orang tua kurang mengerti dengan potensi yang dimiliki anak. Hampir semua orang tua menginginkan anaknya sempurna baik dari segi fisik, psikis, dan akademiknya. Sampai saat ini masih banyak orang tua yang merasa malu apabila anak mereka memiliki keterbatasan-keterbatasan baik fisik, psikis, maupun akademik. Sehingga orang tua berusaha dan menjaga agar anaknya tidak berinteraksi dengan anak lain ataupun masyarakat. Di samping itu, banyak juga masyarakat yang anaknya normal akan tetapi melarang anak mereka untuk bergaul dan berinteraksi dengan anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis, ataupun akademik. Masyarakat umum yang belum mengerti menganggap bahwa jika anak mereka berinteraksi dengan anak yang mempunyai keterbatasan fisik, psikis, maupun akademik, maka anak mereka akan ikut tertular. Itu adalah pandangan yang kurang tepat. Sikap orang tua yang demikian itu hanya membuat keadaan semakin parah dan menyebabkan potensi yang dimiliki anak tidak berkembang secara optimal. Selanjutnya yaitu metode. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode wawancara dalam kegiatan survei untuk tujuan pengumpulan data atau informasi terkait topik atau permasalahan yang penulis teliti. Nah, topik dan permasalahan yang penulis angkat yaitu mengenai pandangan masyarakat mengenai anak disabilitas. Yang pertama yaitu pandangan moral bagi disabilitas. Pertanyaan yang pertama, penyandang disabilitas merupakan ujian dari Tuhan. Dari 50 orang, ada pertanyaan pertama, pandangan moral bagi disabilitas, yaitu penyandang disabilitas merupakan ujian dari Tuhan, dapat disimpulkan 60% masyarakat mengatakan iya dan 40% masyarakat mengatakan tidak.
Penyandang disabilitas memanglah ujian dari Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal sampai ia diuji dengan cobaan di badannya. Lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Keterbatasan fisik merupakan salah satu ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Dan sesuai hadis di atas, dengan ujian inilah derajat kemuliaan yang tidak bisa dicapai hanya dengan amal akan diberikan. Ujian datang dengan berbagai cara. Beberapa mungkin diuji oleh kekayaannya, sedangkan yang lain dengan pengalaman yang tidak menyenangkan atau bahkan menyakitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguji umatnya melalui penyakit atau kondisi lainnya. Pertanyaan kedua yaitu, penyandang disabilitas mempunyai tingkah laku yang berbeda dari masyarakat lainnya sehingga dikucilkan. Nah, dari 50 orang pandangan moral masyarakat bahwasanya penyandang disabilitas mempunyai tingkah laku yang berbeda dari masyarakat lainnya sehingga dikucilkan. 55,1% masyarakat menjawab tidak dan 44,9% masyarakat menjawab iya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas itu mempunyai tingkah laku yang berbeda dari masyarakat lainnya sehingga dikucilkan. Karena memang tidak semua penyandang disabilitas itu tertutup atau memiliki tingkah laku yang tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat. Yang ketiga, yaitu penyandang disabilitas merupakan hukuman dari Tuhan sebab perbuatan dosa di masa lalu. Nah, pernyataan ketiga, yaitu penyandang disabilitas merupakan hukuman dari Tuhan sebab perbuatan dosa di masa lalu. 95,9% masyarakat menjawab tidak, dan 1% masyarakat menjawab iya. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat memandang disabilitas tidak merupakan hukuman dari Tuhan akibat perbuatan dosa di masa lalu. Tetapi cara pandang moral ini memang memandang bahwa disabilitas itu sebagai hukuman dari Tuhan untuk dosa tertentu atau dosa yang mungkin dilakukan oleh orang yang menyandang disabilitas tersebut. Henderson dan Bryan menjelaskan secara komprehensif model disabilitas moral merupakan akibat atau dosa ibadah dari suatu agama. Pernyataan selanjutnya yaitu disabilitas adalah dampak dari perbuatan yang melanggar norma. Untuk pernyataan keempat, disabilitas adalah dampak dari perbuatan yang melanggar norma. 98% masyarakat mengatakan tidak dan 2% masyarakat mengatakan iya. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat memandang penyandang disabilitas ini tidak dampak dari perbuatan yang melanggar norma, tetapi cara pandang moral terhadap disabilitas ini memang mengatakan bahwa disabilitas adalah salah satu bentuk dari hukuman Tuhan untuk dosa tertentu atau dosa yang mungkin dilakukan di masa lalu. Jadi memang melanggar norma. Yang kedua yaitu pandangan sosial bagi disabilitas. Pernyataan pertama yaitu jika saya menemui orang disabilitas, saya akan mengatakan bahwa dia orang yang berkelainan fisik dan mental. Yaitu pandangan sosial bagi disabilitas. Pernyataan pertama, jika saya menemui orang disabilitas, saya akan mengatakan bahwa dia orang dengan kelainan fisik dan mental. Jadi dapat disimpulkan bahwa 80% masyarakat menjawab tidak dan 20% masyarakat menjawab iya. Jadi kesimpulannya adalah masyarakat mengatakan bahwa jika bertemu dengan seorang disabilitas akan mengatakan dia orang dengan kelainan fisik dan mental. Karena memang tidak selalu orang yang mengalami kelainan fisik atau disabilitas itu mengalami kelainan mental pula. Contohnya seperti seorang yang bisu atau buta tidak mengalami kelainan pada mentalnya. Pernyataan kedua yaitu penyandang disabilitas selalu mengasingkan diri dari masyarakat. 52% masyarakat menjawab tidak dan 48% masyarakat menjawab iya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa disabilitas itu tidak selalu mengasingkan diri dari masyarakat, karena tidak semua penyandang disabilitas itu tertutup dan menutupi dirinya dari masyarakat. Masih banyak anak disabilitas yang bisa menyesuaikan diri atau berbaur dengan masyarakat. Pernyataan ketiga yaitu penyandang disabilitas mengalami keterbatasan karena perilakunya masyarakat yang tidak menerima keadaan mereka. Nah, dari sini
40% masyarakat menjawab tidak dan 60% masyarakat menjawab iya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat mengatakan memang penyandang disabilitas tersebut mengalami keterbatasan karena perilaku masyarakat yang tidak menerima keadaan mereka, tetapi menurut saya, mungkin faktor yang mempengaruhi keadaan seorang disabilitas atau kelainan itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan secara alamiah. Seseorang yang disabilitas itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, contohnya seperti anak yang IQ-nya rendah atau memiliki intelektual yang rendah karena diasingkan oleh masyarakat yang menjadi kelainan mental. Pernyataan keempat, menerima dan berteman dengan seorang penyandang disabilitas. Nah, di sini 100% masyarakat menjawab karena mereka memang menyatakan bahwa kita harus menerima dan berteman dengan seorang yang berdisabilitas. Kita harus menyemangati atau memotivasi dia untuk tetap semangat dalam menjalani hidup. Kita tidak boleh membuli ataupun mengucilkan penyandang disabilitas. Yang ketiga yaitu pandangan pendidikan bagi disabilitas. Pernyataan yang pertama, penyandang disabilitas memiliki pendidikan yang sama dengan masyarakat umum. 76% masyarakat menyatakan iya dan 24% menyatakan tidak. Dengan demikian, setiap anak disabilitas berhak mendapatkan pendidikan seperti yang lainnya dengan cara dan perlakuan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pernyataan kedua yaitu penyandang disabilitas tidak bersekolah formal pada umumnya, hanya berfokus pada SLB atau sekolah luar biasa. 40% masyarakat setuju dan 52% tidak setuju dengan hal tersebut. Karena menurut kami sendiri, pendidikan tidak berfokus pada satu hal saja, namun pendidikan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta dapat dilakukan pada jalur formal ataupun informal. Pernyataan ketiga yaitu penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sama seperti seorang normal lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya 88% dari masyarakat mengatakan iya dan hanya 12% yang mengatakan tidak. Namun, menurut penulis sendiri, pendidikan anak disabilitas haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka sendiri. Pernyataan keempat yaitu penyandang disabilitas perlu mendapatkan bimbingan dan pelatihan keterampilan, seperti menjahit atau membuat kerajinan. Nah, pada diagram di atas telah dapat kita simpulkan bahwasanya 88% dari pandangan masyarakat setuju dengan hal tersebut, dan hanya 12% yang mengatakan tidak. Yang keempat yaitu pandangan medis bagi disabilitas. Pernyataan yang pertama, menurut saya, orang disabilitas hanya orang yang cacat fisik saja. Dari 50 orang data di atas, 58% mengatakan iya dan 42% mengatakan tidak. Di sini banyak masyarakat yang setuju bahwa orang disabilitas hanya yang cacat fisik saja, sementara menurut pendapat penulis, orang disabilitas tidak hanya orang yang cacat fisik saja, melainkan orang yang memiliki IQ lebih juga bisa dikatakan anak disabilitas karena mereka tidak bisa digabungkan dengan anak lainnya. Pernyataan kedua yaitu penyandang disabilitas merupakan kelainan dan harus diobati dan direhabilitas. Dari 50% orang, 70% orang menyatakan ya dan 30% orang mengatakan tidak. Jadi banyak masyarakat yang mengatakan bahwa anak disabilitas merupakan kelainan dan harus diobati serta direhabilitas. Namun, menurut pendapat penulis, disabilitas sudah ada sejak lahir dan tidak bisa diobati. Yang ketiga yaitu disabilitas adalah penyakit. Dari 50 orang, 36% orang mengatakan iya dan 64% orang mengatakan tidak. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mengatakan bahwa disabilitas bukanlah sebuah penyakit, karena pada dasarnya memang disabilitas ini tidak bisa disembuhkan sementara jika penyakit dapat disembuhkan. Pernyataan keempat yaitu disabilitas merupakan kelainan alamiah atau bawaan. 76% orang mengatakan iya dan 24% orang mengatakan tidak. Nah, dapat disimpulkan bahwa disabilitas merupakan kelainan alamiah bawaan, tapi ada 24% dari 50 orang yang mengatakan bahwa disabilitas bukanlah bawaan.
Pandangan yang kelima yaitu pandangan HAM bagi disabilitas. Pernyataan yang pertama, penyandang disabilitas harus memiliki pelayanan umum yang berbeda dengan masyarakat umum. Nah, pada pandangan HAM bagi disabilitas pada pernyataan ini, pertamanya itu penyandang disabilitas harus memiliki pelayanan umum yang berbeda dengan masyarakat umum. Masyarakat menjawab 88% menjawab iya, dan 12% menjawab tidak. Di sini masyarakat lebih mendukung bahwasannya penyandang disabilitas harus memiliki platinum berbeda dengan masyarakat umum lainnya. Selanjutnya yaitu penyandang disabilitas tidak bisa mendapatkan semua hal yang didapatkan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, di sini 58% masyarakat menjawab tidak dan 42% masyarakat menjawab iya. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat memandang penyandang disabilitas bisa mendapatkan semua hal yang didapatkan oleh masyarakat pada umumnya. Di sini pun mereka tidak membedakan penyandang disabilitas pada umumnya, sehingga siapapun itu walaupun dia memiliki keterbatasan, dia boleh mendapatkan semua hal yang didapatkan oleh masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan umum sama seperti seorang normal lainnya. Nah, pada pernyataan yang ketiga ini, yaitu penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan umum yang sama seperti seorang normal lainnya. Di sini dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak lagi membedakan seorang disabilitas dengan orang normal. Artinya orang disabilitas dan orang normal ini seharusnya mendapatkan dan berhak atas pelayanan umum yang disediakan di tengah-tengah masyarakat. Di sini pun hak asasi manusia menurut masyarakat, siapapun dan bagaimanapun, dan dalam keadaan apapun, semua dilakukan dengan sama. Yang keempat yaitu penyandang disabilitas berhak mendapatkan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang normal lainnya. Pada pertanyaan keempat ini, penyandang disabilitas berhak mendapatkan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang normal lainnya, artinya integritas yang didapat oleh orang disabilitas berupa tindakan dan nilai-nilai kebaikan serta ucapannya sama didapatkan pada orang yang normal lainnya. Artinya, kita sebagai masyarakat harus memberikan tindakan dan nilai-nilai prinsip kebaikan yang sama terhadap orang disabilitas. Di dalam tanah pula, dapat diberikan suatu etika, artinya kejujuran sikap yang menunjukkan kejujuran dan kebenaran yang tidak dapat menyinggung atau merendahkan orang-orang yang mengalami. Nah, itulah hasil dari penulis dalam melakukan observasi dalam menanyakan kepada masyarakat pandangannya mengenai anak disabilitas. Baiklah, itulah yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.